Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jayadi Saputra dengan NIM 240604015. Di sini saya akan mempresentasikan project web saya dengan tema Smart School Management System, yaitu sebuah sistem informasi sekolah berbasis web yang memiliki 3 role pengguna, yaitu admin, teacher, dan student. Latar belakangnya, permasalahan masih banyak sekolah yang melakukan pengelolaan data secara manual seperti data sekolah, data guru, jadwal, nilai, absen, pembayaran, pengumuman. Sehingga sering terjadi data sulit dicari, terjadi kehilangan data, proses administrasi lambat, informasi tidak tersampaikan dengan cepat. Solusi: membangun aplikasi web yang dapat mengelola seluruh aktivitas sekolah secara digital. Keuntungan: data tersimpan dalam database, mudah diakses, cepat, aman, efisien. Tujuan aplikasi: mempermudah pengelolaan data sekolah, mempermudah guru memberikan tugas, siswa memperoleh informasi, dan mempermudah administrasi sekolah. Teknologi yang saya gunakan: bahasa pemrograman PHP, framework Laravel 12, frontend Blade, Lepire, Tailwind CSS, database MySQL, web server Laragon, version control Git. Arsitekturnya user Laravel MySQL database. Desain sistem: use case admin, login, kelola student, teacher, schedule, assignment, attendance, grade, payment, dan announcement. Sedangkan role teacher: login, membuat jadwal, mengelola tugas, mengelola nilai, mengelola absensi, dan mengelola announcement. Sedangkan student: login, melihat jadwal, pengumpulan tugas, dan lihat announcement. Dan ERD database saya kayak gini, Pak. Maaf, Pak, ERD saya kayak gini soalnya saya buat dari UTS-nya sendirian. Soalnya kelompok saya nggak ada partisipasinya sama sekali, Pak. Jadi saya mengerjakannya sendiri. Dan pada database saya menggunakan MySQL, ini, Pak. Data tersimpan dalam beberapa tabel yang saling berelasi menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data lebih terstruktur. Dan pada demo aplikasi, fiturnya ini, halaman welcome-nya terdapat fitur isi misinya kayak gini, Pak. Dan profil sekolah, dan postingannya.
Ini postingan untuk kegiatannya. Dan ini postingan untuk prestasinya. Dan pada tampilan login terdapat email dan password. Sistem akan mengarahkan pengguna sesuai role masing-masing. Dan pada register, pengguna dapat membuat akun seperti nama lengkapnya, menaruh email, dan passwordnya. Nah, sekarang saya akan login ke user adminnya. Pada user admin, di sini ada dashboardnya, ada panel kontrol admin, statistik total siswa, guru, dan pembayaran. Dan di sini juga saya membuat manajemen akses cepat seperti kelola siswa, kelola guru, atur jadwal, dan buat jadwal. Dan ada tampilan announcementnya. Dan pada user admin ini terdapat fitur-fitur. Yang pertama, bisa mengelola student. Di sini sudah terdata studentnya, kita bisa membuatnya dengan namanya, misal Spark, kelasnya 9A, emailnya misalnya bisa membuatnya. Dan kita juga bisa mengeditnya. Dan kita bisa juga menghapusnya, tapi di sini saya tidak menghapusnya, Pak. Dan di sini juga ada terdapat fitur schedule buat role adminnya. Di sini sudah saya bikin kemarin schedule-nya. Kita juga akan membuat schedule baru seperti sekarang hari Kamis, tapi di sini hari di web ini tertera di sini hari Rabu. Misalnya kita buat subjeknya PKN mulai dari jam 12 sampai jam 14 misalnya. Ruangannya misalnya di ruang K2, dan gurunya
dan kita juga bisa mengeditnya. Isinya nama gurunya si Bambang sih. Di sini juga bisa menghapusnya, tapi saya tidak mau menghapusnya. Dan ada fitur assignment, tempat pengumpulan tugas. Sekarang saya akan buatkan semua tugas buatkan PPT presentasi Pancasila. Subjeknya PKN. Batasnya misal hari Senin. Untuk deskripsinya sekarang terkait buskan tanggal dan waktu pada Oktober. Kenapa nggak bisa kemarin ini bisa dia? Oh, jamnya belum saya buat. Sorry. sorry. Jamnya belum saya buat. Misalnya sampai sini. Jam 12 malam. Buatkan PPT Pancasila. Subjeknya PKN. Wajib dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Bisa juga diedit. Bisa edit di bagian sini. Kita juga lihat pengumpulannya seperti ini. Dan sekarang kita ke fitur teacher dulu. Di
Di sini juga sudah ada saya buat gurunya, kita buat yang baru. Misalnya isinya dia memegang mata pelajaran AI dan emailnya. Dan di sini saya mau menghapus ini, mengedit ini yang dulu. Dan juga bisa menghapusnya. Nah, sekarang kita ke fitur Appendix. Bisa menambahkan, mengedit, dan menghapusnya juga. Misalnya kita buat yang misalnya ini seperti statusnya misalnya dia terus sekarang bisa juga mengeditnya, misalnya apa bisa juga menghapusnya. Dan sekarang kita ke grade atau nilai. Di sini juga kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Kita buat ini seperti misalnya mata pelajaran KM dengan nilainya 80. Dan juga bisa mengeditnya. Dan bisa juga menghapusnya. Dan di sini juga ada fitur payment untuk pembayaran. Di sini juga bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Misalnya kita tambah sekali tipenya apa, misalnya SPV. Misalnya di sini 5 juta. Statusnya lunas misalnya. Pada hari ini. Sekarang kita edit.
misalnya nggak lunas. Di sini juga bisa untuk menghapusnya, kita hapus saja. Nah, fitur terakhir yaitu announcement atau pengumuman. Di sini kan sudah saya buat dengan target all, berarti semuanya di admin, teacher, dan student misalnya. Tapi sekarang kita buat misalnya masuk saja. MLS keterangan datang jam pagi. Ini untuk siswa. Sudah. Di sini juga kita bisa mengedit dan menggilanya. Dan pada tampilan dashboardnya maka akan seperti ini. Dashboard. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke role teacher. Nah, pada tampilan dashboard teacher ada panelnya, lalu isinya begini, dan ada jadwal mengajarnya, ada untuk lihat tugas di sini, dan ada pengumuman. Nah, di teacher ada fitur schedule yang bisa ditambahkan, diedit, dan dihapus. Begini, misalnya saya hapus yang ini. Bisa membuat, bisa mengedit, bisa menghapus. Dan di sini segmen tugas ini sudah saya buat tadi di role admin, bisa juga diakses di role teacher, bisa membuat, mengedit, dan menghapusnya. Ini. Nah, terus pada attendance juga absen seperti begini kan announcement. Nah, misalnya kita buat di sini announcement buat guru, rekap data siswa siswi, keterangan semua guru harus masuk. Role-nya misalnya target audiensnya teacher guru aja, maka dia akan tampil di role guru saja. Dan di admin, karena admin itu semuanya dia bisa akses dan lihat gitu. Maka tampilan dashboardnya kan seperti ini. Nah, sekarang ke
student. Nah, tampilannya kayak gini, ruangan belajar siswa, panelnya gini, jadwalnya di sini tempat daftar tugas. Ini juga bisa langsung tinggal tekan dan ada pengumumannya. Di sini di student hanya bisa melihat schedule atau jadwal kayak gini, dan segmen bisa melihat dan mengumpulkan tugas seperti ini. Isinya keterangannya ini Pak tugas saya. Nah, terus kita masukin file. Kita masukin file yang ini misalnya. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Sudah dikerjakan. Kok belum ya? Coba dulu aja. Nah, sudah. Ini jawabannya. Dan announcement cuma bisa melihatnya saja gitu. Nah, kayak gini. Maka tampilan dashboardnya guys kayak gini dah. Nah, sekarang kita lihat di student teachernya, tempat pengumpulan yang tadi. Di sini bisa sih kita masuk ke sini dari sini. Lihat pengumpulan. Nah, kayak gini. Perasaan tadi udah deh. Coba kita, mungkin karena delay tadi itu. Nah, misalnya kita lihat yang kayak gini. Nah, kayak gini lah. Itu saja, dan hak aksesnya pada fitur dashboard semuanya bisa lihat, tapi sesuai dengan role masing-masing tadi. Dan pada video student yang hanya bisa melihat itu admin, dan fitur teacher bisa melihat juga hanya admin, dan schedule yang bisa melihat itu yang admin CRUD, create, read, update, delete, dan teacher juga. Kalau schedule pada student hanya bisa melihatnya saja,
Dan pada fitur assignment atau tugas, admin bisa melihat, mengedit dan menambahkan dan menghapusnya. Guru juga, tapi kalau student hanya bisa melihat dan submit, bisa mengumpulkan tugas gitu. Dan attendance, absen di sini hanya bisa melihatnya pada admin. Dia bisa mengedit, menghapus, mengupdate itu, dan guru juga. Sedangkan di student hanya bisa melihatnya saja. Dan grade pada admin bisa melihat, mengeditnya, menghapus, sama juga kayak teacher. Kalau di student di grade ada, dan payment hanya bisa melihatnya pada admin. Di teacher nggak ada, di student juga nggak ada. Dan announcement bisa dilihat sama admin, guru, sedangkan student tidak bisa melihat, dan student hanya bisa melihatnya. Kendala dan solusi. Kendalanya pengaturan hak akses, role management, relasi database yang cukup kompleks, dan validasi data input, sinkronisasi data antar fitur, dan pengujian setiap role. Solusinya, menggunakan middleware untuk role, mendesain database dengan relasi yang jelas, menggunakan validasi Laravel, menguji setiap fitur sesuai role pengguna, menetapkan konsep create, read, update, delete yang kurung TRUD pada setiap model. Kesimpulannya, Smart School Management System berhasil membuat digitalisasi proses administrasi sekolah. Keunggulannya, multi role, mudah digunakan, data terpusat, informasi lebih cepat, mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah. Rencana pengembangan selanjutnya, misalnya QR kode attendance, upload materi pembelajaran, kalender akademik, dan itu saja sudah. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Demikian presentasi mengenai Smart School Management System. Kami harap sistem ini dapat membantu proses administrasi dan kegiatan akademik di sekolah menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Kami siap menerima pertanyaan dan masukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.